menyembah Engkau dengan segenap hati dan hidup kami, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak, kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Buka mata hatiku, Tuhan, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandang, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, Tuhan, biar ku memandangmu. Kau layak, kau layak ditinggikan. Amin. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak, kau layak ditinggikan. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Katakan kudus, 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 kudus. Engkau kudus, kudus, kudus. Oh, kudus, 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 biar ku memandangmu. Kudus, 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 kudus. Amin, Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, 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 biar ku memandangmu. Sekali lagi katakan, kudus Tuhan, Kau kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Oh, kudus, 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 biar ku memandangmu. Shalom saudara, pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan judul khotbah saya dengan tema
memiliki hati seperti anak kecil. Saya ambil dari ayat firman dalam Matius 18 ayat yang ketiga. Yuk kita sama-sama kita baca. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Matius menceritakan atau mencatat ada satu peristiwa di mana ada kejadian para murid sedang berantem, bertengkar, berselisih. Mereka ini meributkan perihal siapa di antara mereka yang akan menjadi terbesar atau terpandang di antara mereka. Nah, siapa yang akan menjadi terbesar atau terpandang di antara mereka semua dalam kerajaan sorga nantinya. Nah, peristiwa ini terjadi ketika Yesus sedang bersama-sama dengan para murid. Mereka sedang melakukan perjalanan menuju ke Kapernaum. Dan Tuhan Yesus mengetahui permasalahan yang selama dalam perjalanan itu, apa yang dipeributkan sih oleh para murid. Nah, peristiwa ini juga tercatat dalam kitab yakni Markus 9 ayat 33 sampai 37, juga di Lukas 9 ayat 44 sampai 48. Jadi ya secara tidak langsung ini merupakan Injil yang paralel ya. Jadi kisah ini kisah yang sama, hanya saja penulisnya itu yang berbeda. Nah, tentunya masing-masing penulis menceritakan peristiwa ini dalam sudut yang berbeda tentunya. Dan tentunya juga itu saling melengkapi. Cuman ada sesuatu hal yang paling menarik nih di balik peristiwa ini yang terjadi ketika para murid ini meributkan. Jadi ketika pada saat itu Yesus mengambil atau menempatkan seorang anak kecil sebagai gambaran atau contoh untuk para murid, supaya kita semua juga yang sekarang sebagai murid-murid Tuhan, kita juga memiliki seperti hati anak kecil. Kemudian apa yang Alkitab katakan mengenai ini? Apa yang harus kita kerjakan supaya kita memiliki hati seperti anak kecil ini? Nah, banyak dari kita harusnya sudah mengetahui ada yang namanya kita mengalami namanya proses kelahiran. Kemudian kita juga tahu ada proses pertumbuhan dan nantinya ada waktu di mana kita masing-masing mengalami namanya masa kanak-kanak. Dan masa itu suatu saat akan berakhir dan kita akan menuju fase yang berikutnya, yaitu fase menuju kedewasaan. Nah, di masa fase kedewasaan ini kita mulai meninggalkan sifat kanak-kanak kita dan kita juga mulai bertingkah laku seperti layaknya orang dewasa. Nah, tetapi terkadang juga kita kita ketika sudah dewasa, kita suka masih berperilaku atau bertingkah laku seperti kanak-kanak, atau sifat kekanak-kanakan itu masih ada di dalam diri kita dan juga tertinggal di dalam diri kita. Dan sifat kekanak-kanakan itu sering kita ungkapkan sebagai sifat yang bertingkah laku seperti anak kecil, dan juga ada sifat-sifat yang kurang baik. Ya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan, mari kita lihat apa saja sih sifat kekanak-kanakan itu dalam hal yang kurang baik atau perilaku yang kita anggap kurang baik. Yang pertama, itu adalah eskalasi emosi. Jadi di sini adalah anak-anak cenderung lebih sering menangis apabila yang diinginkan atau ada sesuatu hal yang ia mau namun tidak bisa ia dapatkan, dan ekspresi yang mereka lakukan pada umumnya adalah dengan menangis, marah, atau nggak cemberut. Nah, itu juga merupakan salah satu ekspresi juga karena belum adanya mereka kemampuan untuk mengendalikan emosi atau perasaan mereka. Itu terjadi ketika kita sedang dalam posisi anak-anak. Dan kedua adalah suka menyalahkan. Itu juga terjadi karena belum mempunyai keberanian untuk mengaku salah, dan juga ekspresi yang dilakukan yaitu menyalahkan orang lain. Jadi supaya tidak kelihatan bersalah, atau mereka ini belum bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan pada akhirnya menyalahkan orang lain adalah jalan keluarnya. Atau lebih sederhananya, karena sudah berbuat salah, sudah pasti dia akan dimarahi. Daripada dia kena marah atau pukul, jadi anak cenderung lebih memilih menyalahkan orang lain supaya terhindar dari hukum. Itu
Ciri yang kedua yang suka menyalahkan. Kemudian yang ketiga, menutupi masalah dengan kebohongan. Ini masih berkesinambungan dengan perihal suka menyalahkan, ya, karena sudah salah, akhirnya menutupi masalah itu dengan cara berbohong. Bohong menjadi jalan keluar. Ini yang terjadi umumnya pada anak kecil, dan itu juga sering saya alami dan juga mungkin teman-teman juga. Kemudian yang keempat, sifat kekanak-kanakan yang lain adalah selalu ingin menjadi pusat perhatian. Jadi anak kecil ini paling senang kalau dipuji, dan dia tahu kalau dipuji itu membuat hati dia senang, gembira, dan pada akhirnya itu dia suka mencari perhatian dan berusaha untuk menarik perhatian orang dengan cara sesuai dengan ia mampu yang ia lakukan. Kenapa? Ya supaya orang lain melihat dia dan ingin menerima pujian, dia ingin menjadi pusat perhatian. Kemudian ciri yang lain yang kelima adalah tidak belajar dari kesalahan. Nah, ini yang terkadang juga sering terjadi. Sudah dilakukan berulang kali, terulang lagi. Dalam hal ini ya kita sebagai orang tua harus mengambil bagian yang selalu mengingatkan kepada anak-anak kita supaya mereka dapat mengerti kesalahan-kesalahan yang pernah ia buat, ya. Seperti contoh, kadang sudah diingatkan kalau setelah habis bermain, barang-barang harus dibereskan. Nah, mereka suka lupa. Besoknya begitu lagi, dan ini adalah salah satu contoh dari anak yang tidak mau belajar dari kesalahan. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian emosi yang lemah. Jadi seperti yang tadi di awal, pengendalian emosi atau perasaannya masih lemah. Belum bisa mengendalikan atau menghadapi masalah, dan kecenderungan yang dia lakukan seperti yang tadi awal adalah menangis, marah, cemberut, merengek, dan masih ada beberapa ekspresi lainnya. Nah, inilah beberapa contoh sifat kekanak-kanakan yang umumnya terjadi, dan itu juga kalau jujur, itu pasti juga terjadi dalam kehidupan kita pada setiap orang, termasuk saya sendiri, karena dulu kita masa kanak-kanak kita sudah alami. Nah, ini juga terjadi dan dilakukan oleh para murid. Sifat yang mereka lakukan adalah meributkan siapa yang nantinya paling terbesar di antara mereka. Dalam hal ini seperti yang sifat tadi yang kita sudah saya jelaskan, mereka ingin menjadi pusat perhatian, ingin menjadi yang terbesar, lebih tinggi, lebih utama, dan terutama paling hebat nantinya dalam kerajaan surga. Cuman sayangnya, apa yang dipikirkan oleh para murid itu tidak seperti yang Yesus mau. Yesus tidak mau kita seperti itu. Yesus tidak mau kita meributkan sesuatu hal yang nantinya tidak akan mempengaruhi kehidupan kita di sorga nanti. Seperti contoh hal yang sudah dilakukan oleh para murid. Nah, apa yang dipeributkan oleh mereka itu sebenarnya adalah hal yang sia-sia gitu. Ya seperti contoh lah sekarang, siapa yang paling benar atau pendapat siapa yang paling benar. Sehingga masing-masing dari kita saling mempertahankan pendapat sendiri dan merasa seolah-olah salah atau salah satu di antara kita adalah yang paling benar. Kemudian atau meributkan, bertengkar, adu mulut karena nggak mau menerima pendapat orang lain, nggak ada kemauan untuk mengalah. Kemudian juga karena kecenderungan berpikir kita ini adalah yang terbesar, terhebat, terutama, dan pada akhirnya kan ini yang memunculkan namanya sifat sombong atau tinggi. Nah, sifat-sifat seperti ini kan dulu pernah kita alami selama masa kanak-kanak juga kita, dan pada akhirnya orang tua kita yang harus melerai atau memberi pengertian kepada kita sebagai anak supaya perihal tadi tidak menjadi masalah hal yang besar di kemudian hari. Nah, hal-hal seperti ini tidak berkenan di mata Tuhan. Oleh sebab itu, makanya di dalam kisah selanjutnya Tuhan Yesus menempatkan seorang anak kecil itu sebagai pembelajaran buat para murid, dan tentunya untuk kita semua pada hari ini juga, termasuk saya juga, kita diingatkan kembali untuk melihat sifat anak kecil dalam pandangan Yesus, apa yang Yesus mau dalam pikiran Yesus, ya. Kita diingatkan supaya kita ini menjadi seperti anak kecil dalam pengertian memiliki hati seperti seorang anak kecil, yaitu sikap yang tentunya dalam perspektif yang positif, yakni adalah kerendahan. Apa yang dapat kita lakukan atau kita dapatkan dari pesan Yesus dalam Matius 18 ayat 3? Saya akan bacakan berulang.
lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Jadi saya mengulangi kembali perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama adalah bertobat. Nah, ada kalimat di mana Yesus berkata kepada para murid-muridnya, katanya, "Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat." Nah, perkataan ini sebenarnya ditujukan untuk para murid-murid. Dan kita percaya sekarang ini, setiap kita yang memiliki iman kepada Kristus, percaya kepada Yesus, harusnya otomatis kita ini menjadi murid Kristus. Dan kita ini adalah sebagai murid-murid generasi-generasi yang berikutnya juga menerima pesan ini. Nah, apa yang menjadi pesan itu? Yaitu adalah bertobat. Kalau kita melihat dalam bahasa Yunani-nya adalah strepo, itu bisa berartikan berbalik atau berpaling. Nah, apa yang perlu dipalingkan? Apa yang perlu dibalikkan? Yaitu adalah perbuatan-perbuatan dosa kita. Seperti yang sifat kekanak-kanakan tadi yang pada bagian awal yang sudah saya jelaskan. Jadi belajar dari kesalahan sehingga kemudian hari kita tidak mengulanginya lagi. Stop untuk berbuat dosa, berhenti berbuat dosa, tinggalkan dosa. Itulah yang Yesus kehendaki dari kita. Dan ini juga membutuhkan namanya sikap kerendahan hati yang kita perlu datang kepada Yesus, meminta pertolongan kepada Yesus. Kenapa? Karena hanya Yesus yang sanggup dan satu-satunya yang dapat mengampuni, bahkan menghapus dosa kita. Dosa saya dan saudara juga. Nah, jangan mencontohi atau mengulangi kesalahan seperti para murid. Hanya karena merasa sudah dekat kepada Yesus, ya, yang dipikirkan mereka adalah hal-hal yang dunia. Nantinya siapa yang diantara mereka yang menjadi terhebat dalam kerajaan surga. Mereka memikirkan posisi atau status siapa yang akan terbesar di antara orang lain. Dan bagi saya hal ini adalah dari para murid, saya melihat ini adalah sikap egois dari para murid karena tidak mementingkan orang lain. Dan yang dipikirkan hanyalah dirinya sendiri. Dan ini menjadi contoh atau teladan yang nggak baik bagi orang lain. Nah, bagaimana dengan saudara sekarang ini? Jadi hari ini saya mengajak kita semua supaya yuk kita sama-sama belajar dari setiap kesalahan kita. Berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan atau dosa-dosa yang sudah pernah kita buat, dan tentunya yang harus kita lakukan dan kerjakan sesuai dengan perintah Yesus adalah yakni bertobat. Kemudian yang kedua adalah menjadi seperti anak kecil, rendah hati. Ini yang hal kedua yang Yesus ingin kita semua pada hari ini ingin kita lakukan. Dalam Matius 18 ayat 3 kalimatnya adalah menjadi seperti anak kecil. Yang kita tahu juga anak kecil kan tidak melulu sifatnya itu jelek atau kurang baik atau hanya punya sifat kekanak-kanakan tadi saja. Tetapi mereka juga memiliki sisi yang baik, sikap yang tentunya baik seperti hati yang polos, lugu, cepat belajar, cepat menerima, tidak angkuh atau sombong, dan juga mereka ini mudah atau cepat percaya. Nah, dalam Matius 18 ayat 3 ini Yesus ingin kita semua, setiap kita orang yang percaya dan mengaku sebagai murid Kristus, kita semua memiliki sikap yang namanya kerendahan hati seperti seorang anak. Nah, meskipun sekarang kita ini sudah meninggalkan fase dari anak kecil menjadi orang dewasa, sama seperti pada saat itu juga ya, murid-murid Yesus yang kita katakan itu adalah generasi pertama atau angkatan pertama. Kalau kita tahu kan mereka ini secara umur atau kita melihat secara fisik mereka ini sudah dewasa, bahkan mereka sudah ada yang berkeluarga, jadi menjadi seorang bapak, dan kita kategorikan mereka adalah orang-orang dewasa. Tapi meskipun kita sudah dewasa di dalam Tuhan, meskipun mereka sudah dewasa dan bersama dengan Yesus, tetap Tuhan ingin kita memiliki namanya kerendahan hati, ya, seperti anak kecil, yaitu kerendahan hati untuk taat sepenuhnya sama Tuhan. Makanya Tuhan Yesus sengaja menempatkan anak kecil supaya mereka diingatkan kembali, jangan berbuat kesalahan kembali, jangan mengulangi kesalahan, dan Yesus mengajar mereka sebenarnya penuh dengan kasih. Terkadang kita berada dalam posisi di mana ada orang lain ribut, ya,
Dan mungkin kita bisa pernah kita alami ya, baik di misalnya perusahaan karyawan ribut, atau kita punya toko ya, ribut sesama karyawan toko. Dan sebagai pemilik atau pemimpin perusahaan, nah kita harus mencari jalan keluar, meleraikan mereka. Biasanya kalau udah ribut sesama karyawan, pekerja, kalau cara cepat kita sebagai pemilik atau pemilik usaha, supaya hal ini nggak terjadi kemudian hari, kita dengan cara cepat adalah memecat pekerja atau karyawan yang ribut. Itu udah langsung selesai, jadi kita nggak ambil pusing. Kita tinggal cari pekerja yang lain atau karyawan lain, kita rekrut lagi orang baru. Cuman yang dilakukan oleh cara Yesus itu berbeda. Yesus benar-benar mengasihi para murid. Yesus juga memiliki kerendahan hati untuk mengajar para murid mengenai apa yang mereka ributkan, dan itu termasuk diselesaikan oleh Yesus. Kalau kita lihat kan sebenarnya, kalau kita pikir, Yesus kan sebenarnya punya kerajaan surga. Ya mudah saja bagi Tuhan Yesus kalau murid-murid yang Ia pilih, kalau tidak cocok, Yesus tinggal bilang saja ke salah satu murid, kamu sudah tidak cocok menjadi murid. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Yesus. Malah Tuhan Yesus mengajar sikap kerendahan hati, menunjukkan sikap kerendahan hati Dia ya, dengan penuh kasih, sabar, lemah lembut, dan pada akhirnya mereka bisa menerima, mereka bisa tenang, dan permasalahan itu selesai tanpa murid-murid itu berpisah atau keluar. Jadi hari ini pesan Yesus untuk saya dan juga untuk saudara, ayo sama-sama kita memiliki sikap yang namanya kerendahan hati. Karena itu akan menjadi keuntungan buat saya dan saudara, karena dengan sikap kerendahan hati, kita bisa melihat permasalahan dengan baik, memberikan jalan keluar bagi orang lain, termasuk kita dilatih supaya kita ini terus tidak menjadi sombong, bahkan tinggi. Nah, pilihan ada di tangan saya dan saudara. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Itu di dalam Matius 18 ayat ketiga, masih di ayat yang sama. Ini yang Yesus katakan. Apa yang dapat kita pelajari? Dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama tadi, sebagai orang percaya atau Kristen, yang pertama tadi adalah bertobat. Dan kemudian yang kedua adalah memiliki kerendahan hati. Tanpa dua itu, kita akan sulit untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan dikatakan tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, perintah dari Yesus inilah yang supaya kita mau hari ini kita kerjakan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, atau kita praktekkan yang namanya itu pertobatan dan juga memiliki kerendahan hati. Nah, karena Yesus berkata, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan. Nah, ini yang menjadi pesan terakhir bagi kita semua. Bagaimana kita harus benar-benar mentaati dan menjalankan apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi kalau saudara mengimani Yesus adalah Tuhan, kalau saudara mengimani bahwa saya adalah pengikut Kristus, kalau saudara percaya bahwa saya adalah murid Yesus, maka kerjakan seperti yang dikatakan oleh Yesus, yakni bertobat dan memiliki kerendahan hati seperti anak. Supaya nantinya saya dan saudara akan masuk dan bersama-sama dalam kerajaan surga nanti. Nah, pesan ini merupakan pesan yang penting dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Karena sekarang ini kan seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita ini sudah menjadi para murid Tuhan Yesus. Kita yang hari-hari ini dipanggil sebagai orang Kristen, umat Kristiani, kita diingatkan kembali dalam Matius 18 ayat 3 tadi, di mana Yesus mau supaya kita terus bertobat dari kesalahan kita, dari dosa kita. Dan Yesus ingin kita sebagai kaum Kristen ini, ketika kita berada di dalam lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, masyarakat, berkomunitas, bahkan pelayanan dalam gereja sekalipun, kita harus memelihara atau memiliki sikap rendah hati terhadap orang lain. Terus menjadi hamba atau pelayan bagi sesama kita, sesama di gereja. Saling mendahulukan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Nah, seperti yang Yesus katakan buat para murid adalah, siapa yang mau menjadi
terdahulu atau terbesar haruslah menjadi yang terkecil. Nah, dalam arti menjadi pelayan dari antara para murid, merendahkan diri. Ini juga seperti yang dikatakan juga dalam Matius 20 ayat 26 sampai 27, saya bacakan. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Kemudian dalam Matius 23 ayat 11 juga berkata, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kemudian hal mengenai kerendahan hati, kita juga dapat menemukan dalam surat Paulus. Ini Paulus yang berkata kepada jemaat Efesus 4 ayat 2 berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Yang juga di dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 13 kita diingatkan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan dan juga kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuatlah juga. Jadi baik dari perkataan Tuhan Yesus dan juga perkataan dari para rasul ini, sudah seharusnya kita ini wajib memiliki, atau setiap kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus, tidak ada cara lain, kita harus mengenakan yang namanya kasih. Karena kita tahu bahwa Yesus sendiri itu juga adalah kasih, maka kita juga harus seperti Kristus, mampu untuk mengasihi Tuhan dan juga mampu untuk mengasihi sesama kita, sesama manusia. Yuk, mari kita kerjakan dua hal tadi dalam ayat Matius 18 ayat yang ketiga. Yang pertama tadi adalah bertobat dan juga memiliki hati anak kecil. Maka Tuhan pasti akan merubah hidup kita, dan kita nantinya juga akan menjadi berkat, tidak hanya diri kita sendiri, tetapi orang lain akan merasakan, akan bisa tahu, oh ternyata kita sudah berubah, kita tidak sombong, kita memiliki kerendahan hati, juga kita sudah belajar. Orang bisa melihat kita belajar dari kesalahan kita, tidak mengulangi kembali kesalahan yang sudah pernah kita perbuat, kita berubah. Ini yang Tuhan kita mau, itu yang Tuhan mau kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tunjukkan kepada keluarga kita, teman kita, masyarakat kita, lingkungan pekerjaan, dimanapun. Tidak hanya di gereja saja, tidak di dalam pelayanan saja, tetapi itu harus kita kerjakan di setiap kehidupan kita. Itu saja renungan singkat pada hari ini. Semoga memberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.